Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan secara berjamaah. Bahkan lebih dari itu, usai salat jamaah maghrib dan usai kita melaksanakan salat rawatib, ya kita melaksanakan perintah Allah yang lain, artinya perintah yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kajian, yakni thalabul ilmi, yang juga hukumnya wajib bagi kita semua, baik bagi muslim maupun muslimah. Salat dan salam semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini Ustadz Saleh Suhaidi tidak bisa hadir, ya, dan ya karena kita sudah niat dari rumah untuk hadir di majelis ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mari tetap kita penuhi ya apa itu niat kita, dengan meskipun tanpa kehadiran beliau kita belajar bersama, kita kaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sampai menjelang Isya nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, luar biasa Allah memberikan kemurahan kepada kita, khususnya ya hamba-hambanya yang dicintainya. Dan tentu bagi hamba Allah yang dicintai, Allah memberikan sesuatu yang lebih daripada hamba Allah yang tidak dicintai. Mungkin dalam hal tertentu diberikan sama, tapi dalam hal yang lain kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sesuatu yang berbeda, yang tentu lebih dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada yang lainnya. Ya, untuk itu kita syukuri. Apa yang lebih itu yang tidak diberikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah? Utamanya adalah kita ini diberikan iman oleh Allah. Kita ini diberikan diberikan ad-din atau agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam hal yang lain Allah memberikan yang sama. Misalnya Allah memberikan dunia, memberikan rizki ya kepada siapapun, ya terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi iman, agama itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk ciptaannya, hanya ya hambanya yang dicintai olehnya. Sebagaimana hadis yang sering kita angkat, yang sering kita bahas, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wat tayri wal bahaimi wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamun wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah itu punya 100 rahmat, 100 kasih sayang, 100 pemberian ya, yang sudah diberikan sekarang ini adalah rahmatan wahidatan, satu rahmat saja dari 100 rahmat milik Allah Subhanahu wa taala,
yang Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa pilih-pilih, dan makhluk apapun, bukan saja makhluk yang bernama manusia saja. Ya, itu diberi oleh Allah dari satu rahmat ya yang dimiliki olehnya. Nah, pada saat sekarang ini ya, dan itu diberikan kepada jin, kepada manusia, kepada binatang-binatang, baik binatang melata, binatang yang itu ya yang kita pelihara, ya, binatang buas, binatang yang berada dimanapun di hutan belantara, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan satu kasih sayang, dan juga kepada kita semuanya. Nah, betapa maha kayanya Allah itu, dan betapa maha murahnya Allah itu, satu saja merata. Kita bisa menikmati hidup di dunia ini dengan segala dengan segala ketercukupan kita. Belum lagi mungkin orang-orang yang lain ya dengan kekayaan yang melimpah ruah. Sementara juga binatang-binatang bisa hidup dengan bahagia. Itu sesungguhnya mereka ini termasuk kita semuanya baru mendapatkan 1% saja, dan itu pun dibagi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diberikan kepada langit, kepada bumi, ya, kepada gunung-gunung. Itu mendapatkan 1 dari yang 100. Nah, secara adil, ya, secara adil. Nah, kemudian bagaimana yang 99? Ya. Wa akharatis an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah itu mengakhirkan, menunda pemberiannya yang 99 kasih sayang, 99 rahmatnya, untuk apa? Yarhamu biha yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99 itu khusus hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang baik-baik, yang saleh-salihah, hamba-hambanya yang iman, yang takwa, yang senantiasa mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yang jumlahnya tentu tidak banyak, tapi bagiannya banyak, 99. Ya, yang 1% sudah dibagi, dan sekarang ini kita nikmati, dan insya Allah kita semuanya, kalau itu termasuk kita ini hambanya yang baik, insya Allah masih akan diberi yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga daripada yang kita terima hari ini, karena jumlahnya 99 lagi. Berbahagialah kita, berbahagialah orang-orang yang beriman, berbahagialah orang-orang Islam, berbahagialah orang-orang yang takwa, berbahagialah orang-orang yang ihsan, berbahagialah ya orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, mengikuti sunnah-sunnah nabinya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mereka ini kita semuanya, termasuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, di samping itu nikmat iman, ya, nikmat iman yang sering kita katakan itu sebaik-baik nikmat, ya, sebesar-besar nikmat, semahal-mahal nikmat, itu nikmat iman, ya. Jadi mahal sekali karena tidak semua orang diberi kenikmatan ini, ya. Kalau Allah itu membagi apa itu rizki, membagi itu kepada semua orang sekarang ini, ya, semua orang. Sebagaimana juga Allah ini membagi akhlak itu apa itu? Ya, akhlak itu perbuatan, ya. Itu di Allah menentukan, ya. Allah membagi akhlaknya seseorang, si A begini, si B begini akhlaknya, si C begini kelakuannya.
Itu dikatakan di dalam sebuah hadis, sebagaimana Allah juga memberi rizki kepada manusia, yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ya, semuanya diberi tapi berbeda. Akhlak juga manusia ini diberi tapi berbeda. Ada yang akhlaknya baik, ada akhlaknya kurang baik, ada yang akhlaknya bejat dan sebagainya. Nah, sebagaimana Allah memberikan kepada manusia itu ya arzaq atau rizki, ya semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis, ya sebuah hadis yang berbunyi innallaha qassama bainakumul akhlaqa kama qassama bainakumul arzaqa. Allah itu membagikan kepada kalian semuanya akhlak perbuatan pada kalian, ya sebagaimana Allah juga memberikan rizki kepada kalian. Jadi urusan rizki Allah itu merata, semuanya diberikan rizki. Semua makhluk ciptaan Allah diberikan rizki kepada kita semuanya, yang mukmin, yang muslim, yang kafir, yang fasik, yang zalim, yang munafik. Gimana Bapak Ibu? Itu semuanya kebagian rizki apa tidak? Ya, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai ketentuannya, ya secara adil. Meskipun adil ini tidak kemudian mesti sama, ya adil itu tidak identik dengan sama, roto tidak, ya ada yang diberikan, ada kalanya yang diberikan itu banyak, ada kalanya yang diberikan kurang banyak, bahkan ada yang diberikan dalam jumlah yang relatif sedikit, ya dan itu tidak dipandang dari sisi ketakwaannya, dari sisi keimanannya, tidak dipandang dari sisi itu, ya karena survei membuktikan bahwa ada kalanya orang itu tidak muslim atau kafir atau munafik, tidak pernah ya seperti kita ke masjid dan sebagainya, tapi kaya, ada kalanya begitu. Kita pernah melihat itu apa tidak? Ya tentu kita sering melihat, ya orang sregep yang masjid ini kok sugih, sing sruwegep yang masjid ndak sugih-sugih, ya ada kalanya seperti itu, ya dan itu ada muatan macam-macam, ya Allah memberikan seperti itu, ada muatan yang macam-macam, ada muatan untuk menguji orang itu, ya ada kalanya orang yang tidak mau beribadah tapi kaya luar biasa, itu ada kalanya istidraj, Allah itu ngelulu, ya orang yang kufur nikmat malah ini sekali oleh Allah dikayakan sekali. Nah itu cara Allah memberikan rizki, dan itu ada banyak muatan tadi. Dan oleh karena itu kalau kemudian ya ada di antara kita yang jelas-jelas itu iman, takwa, Islamnya bagus, kemudian kepada kita Allah memberikan yang tidak sama, ya yang rajin ke masjid ada kalanya diberikan sedikit, ada kalanya juga diberikan banyak, ya ini jangan kemudian kita iri, ya karena di dalamnya ada muatan. Mungkin yang rajin ke masjid diberikan banyak karena Allah ingin menguji, ya apakah kerajinannya ke masjid, tertibnya ibadah, ya ini akan luntur apa enggak dengan oleh Allah diberikan yang banyak ini, ya karena ada kalanya ya ketika diberikan rizki yang tidak banyak itu rajin tertib ibadahnya, akan tetapi ketika Allah itu memberikan yang banyak dan sebenarnya ini adalah ujian, kemudian disibukkan untuk ngurus hartanya, untuk ngurus rizkinya, kemudian sedikit demi sedikit kerajinannya, ketertibannya untuk sholat berjamaah, untuk
kajian dan sebagainya ini berkurang. Nah, berarti orang seperti itu diuji oleh Allah kemudian tidak lulus. Demikian juga mungkin yang diberikan rezeki sedikit, ya, diberikan rezeki sedikit, yang semula rajin ke masjid, rajin ngaji, ya, kemudian lama kelamaan berubah, kadang-kadang berubah pikiran, ya, aku ke apa kuwi nyang masjid ki sregep ki engko aku ke melarat, engko malah saya melarat. Ya, macam-macam itu ya. Dan naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, kalau begitu seharusnya bagaimana? Seharusnya kita ini diberikan berapapun oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa rezeki, hendaknya kita syukuri. Dan kita senantiasa ingat bahwa Allah memberikan seberapapun, ya, sesungguhnya itu ya adalah ya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengasihi kita dengan memberikan yang sedikit. Ada kalanya Allah mengasihi kita, mencintai kita dengan memberi yang banyak. Nah, dan dalam keadaan yang bagaimanapun, ya, ketika kita diberi mesti kita syukur. Ketika kita diuji, kita mesti bersabar. Itu yang harus menjadi pedoman kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di samping itu kembali kepada iman, ya, iman yang kita miliki itu sesungguhnya hal yang sangat mahal. Dan iman yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya pertanda Allah sang pemberi itu mencintai kita. Karena lanjutan dari hadis tadi berbunyi innallaha la yu'tid ya la yu'til innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada kita, dunia yang di dalamnya ada rizki, ada harta dan sebagainya. Man yuhibbu wa man la yuhib, ya, itu memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Jadi dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapapun, baik kepada orang yang dicintai oleh Allah ataupun orang yang tidak dicintai oleh Allah. Nah, itu lanjutnya wala yu'til wala yu'tiddin, ya. Dan dalam redaksi yang lain, ya, di samping itu dikatakan ad-din, ya, yang berarti agama, itu juga iman. Wala yu'til imana illa may yuhibbu, ya. Dan tidak memberikan iman, tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kemudian kita sekarang ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi iman di dalam diri kita, diberi agama yang kemudian dengan agama itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sesungguhnya apa? Itu tanda apa kita ini? Ada tanda apa terhadap diri kita? Tandanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencintai kita, menyukai kita. Coba bayangkan, coba renungkan, ya, betapa berharganya cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan itu diberikan kepada kita dengan tanda, ya, bahwa Allah memberikan keimanan kepada kita. Nah, ini. Dan ini yang tidak diberikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak diberikan kepada orang yang dibenci oleh Allah. Jadi orang yang tidak disukai oleh Allah itu tidak diberi iman, tidak diberi agama.
ya, yang di dalamnya ada petunjuk dan sebagainya. Oleh karena itu bersyukurlah kita, ya, bersyukurlah kita karena kita ini sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang dan semoga terus menerus akan selalu, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melestarikan pemberiannya yang berupa iman, yang berupa agama kepada kita. Dan kemudian kita syukuri semuanya itu. Ya, kita wujudkan syukur kita itu bukan saja dengan kita ini senang di dalam hati kita, bukan sekedar kita ini sering membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang lebih dari itu, ya, syukur bil arkan, mensyukuri dengan anggota badan, dalam arti mensyukuri dalam bentuk praktek dalam kehidupan kita. Kita diberikan iman, kita ejawantahkan iman kita itu dalam bentuk amal soleh. Ingat, ya, jadi wujudi iman niku amal soleh. Nggih. Dados pun ngaken iman tok. Iman. Ya. Jadi semua orang gampang untuk mengucapkan, untuk mengatakan, mengakui iman saja, ya. Saya kira semua orang akan bisa mengaku iman, bahkan mungkin ya sebenarnya tidak beriman pun bisa ngaku iman. Ya, bisa ngaku iman. Ya, tapi yang bisa kita lihat orang itu iman atau tidak, di samping senantiasa orang itu menunjukkan kegembiraannya, ya, karena merasa terus-menerus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan suka bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Yang sesungguhnya lebih dari itu, ya, iman itu harus ejawantah, harus wujud dalam bentuk amal soleh. Nah, makanya di banyak ayat di dalam Al-Quran itu hampir selalu diikuti yang namanya amanu mesti wa amilus solihah, amanu wa amilus solihati, ya, wal asr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, itu amanu wa amilus solihat. Karena iman itu tidak bisa hanya dalam hati dan dalam lisan, harus bil arkan, dalam arti harus dalam bentuk pengamalan. Ya, makanya dan pengamalan itu adalah amal soleh wujudnya. Nah, ini mari menjadi keseharian kita. Ya, menjadi keseharian kita karena kita ini sebenarnya mau cari apa hidup ini, apalagi di sisa-sisa hidup kita yang akan datang, yang wallahu a'lam kita sama-sama tidak tahu masih seberapa panjang atau tinggal seberapa pendek, kita sama-sama tidak tahu, ya. Tapi sebuah kelaziman, sebuah kepastian, tak seorang pun itu bisa menghindar, suatu saat nanti semua orang itu pasti akan kembali ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mesti mengalami yang namanya mati, mesti yang mengalami yang namanya ajal. Nah, akhir hidup. Dan itu, ya, seperti sama-sama kita ketahui, akhir hidup itu ada dua versi, yaitu versi husnul khotimah dan su'ul khotimah. Dan tidak ada di antara kita yang tidak menghendaki husnul khotimah. Iya, Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya itu yang akan kita kejar. Yang akan kita kejar, kita setiap hari ke masjid, kita ngaji, kita beribadah dimanapun, kita beramal saleh. Itu tidak ada lain kecuali yang
kita kejar itu adalah akhir hidup yang baik, yaitu yang namanya husnul khotimah. Makanya salah ketika kita tidak ke sana, ketika kita tidak memburu itu. Yang kita buru itu kemewahan demi kemewahan. Yang kita buru itu dunia. Yang kita buru itu rizki. Dalam usia yang sudah ya taruhlah tuh di atas 40 sampai 50, 60, yang dikejar dunia saja. Kerja. Yang kita buru duit. Ya, itu salah alamat. Betul-betul salah alamat. Ya, semua bisa kita lakukan. Semua itu tetap bisa kita lakukan. Kita mencari rezeki, kita mencari uang. Ya, hanya jangan berhenti di situ. Itu semuanya dalam rangka ya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pada saatnya ya ketika kita ini dipanggil dan kembali ke haribaan Allah, betul-betul husnul khotimah ini akan bisa kita capai, akan bisa kita raih. Itu tujuan akhir hidup kita. Ya, makanya diisyaratkan di dalam surah surah Ali Imran surah kedua, surah ketiga, apa itu? Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu surat apa itu? Ali Imran ya? Ya, surah Ali Imran ayat berapa? 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu perintah yang pertama, ya perintah yang ada dalam ayat itu ya yang pertama. Ya, amanu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah iman. Ya, Allah memanggil orang yang beriman. Berarti Allah sangat memperhatikan orang yang beriman yang pertama. Kemudian orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan ittaqullah. Perintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Itu kata kunci dalam ayat ini yang kedua. Yang pertama iman, yang kedua perintah takwa, ittaqullah. Nah, dan perintah takwa kepada Allah ini tidak sekedar asal-asalan bertakwa, ya, tapi ditandaskan dengan kalimat berikutnya, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya takwa, tapi sebenar-benar takwa. Orang mudah mengatakan takwa. Lambo ora salat, lambo ora ibadah, ya, tapi mengaku bertakwa. Bahkan tahu saja bertakwa, ya, tahu saja bertakwa, tahu ke diri itu ya, tahu takwa. Masjid ini juga masjid at-taqwa, ya. Tapi kita fahami perintah takwa itu ya bukan sekedar seperti tahu, bukan sekedar pengakuan asal-asalan, tapi takwa ini ya itu ya ini harus ditandaskan dengan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya bertakwa. Kita tidak sedang membahas arti takwa, tapi yang jelas iman itu menyebabkan seseorang ini akan direken oleh Allah, ya, dan dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian yang kedua, kepada orang yang beriman Allah memerintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Nah, kemudian pada akhir ayat dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, wala, dan janganlah, tamutunna, kalau hanya tamutu gitu artinya dan jangan kamu mati, tapi di situ ada nun at-taukid, ya, tamutunna,
Itu sebuah penguatan, sebuah penegasan. Jadi kalau diartikan dengan kata-kata kita, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati, gitu ya. Bukan sekedar jangan mati, tapi jangan sekali-kali kamu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Nah, ini wanti-wanti dari Allah. Kalau kalimatnya dirubah begitu ya, itu ya wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ya mati yo mati, sing penting wis muslim, gitu ya. Nah, jadi ada 3 kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga muslim, mati dalam keadaan Islam. Nah, ini kata kunci dalam ayat ini yang kemudian ini harus kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam sanubari kita. Kita mesti mesti menjadi menjadikan diri kita ya, atau di dalam diri kita ada 3 unsur penting ini. Ada keimanan, ada ketakwaan, ada keislaman, atau ada sikap berserah diri kepada Allah secara totalitas. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, oleh karena itu saatnya ya kita ini terus-menerus introspeksi ya. Sebenarnya kita ini sudah pada posisi yang seperti apa? Apakah sudah bagus iman kita? Apakah sudah mantap takwa kita? Dan apakah benar-benar kita ini sudah muslim sejati? Sudah selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, atau masih belum seberapa, imannya masih di pinggir-pinggir saja, ala harfin ya, atau masih rentan kena pengaruh orang lain. Kalau orang lain begini ikut begini, kalau orang lain tidak begitu ya tidak ikut begitu, dan sebagainya. Ini sesungguhnya yang tahu adalah diri kita masing-masing, seberapa baik iman kita, seberapa baik ketakwaan kita, dan seberapa mantap keislaman kita. Kita mesti bisa ngukur, kalau orang lain tidak ngukur. Nah, jamaah yang berbahagia, nah sebelum kita ini diingatkan oleh Allah, ya sebelum kita ini ditegur oleh Allah, mari kita kembali kepada Allah, mari kita kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi kita diingatkan di dalam surah Ar-Rum ayat 14 insyaallah, ya, yang itu kaitannya dengan teguran Allah, dengan bencana yang dikirimkan oleh Allah, itu yang sesungguhnya tidak terlepas dari kesalahan kita. Ya, Allah menegaskan zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di atas daratan dan lautan. Ya, jadi ada daratan, ada lautan, ya artinya ya kerusakan itu sudah terjadi di muka bumi ini, gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat di mana-mana. Ya, yang kemudian Allah mengingatkan, peringatannya ya dengan gempa, dengan banjir, ya, dengan longsor, ya, dan dengan cara-cara Allah, cara-cara lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian umat manusia. Ya, apa muatan dari peringatan Allah itu? Muatannya adalah liyuziqahum ba'dalladzi amilu, agar atau maksud Allah untuk memberikan peringatan berupa bencana dan sebagainya tadi, agar manusia itu yuziqa,
Yuziku itu artinya merasakan bencana alam yang diwujudkan, beberapa macam cobaan Allah, banjir, gempa dan sebagainya itu, ya. Lidziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, agar mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar. Ya. Nah, kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah, jangan menunggu kita ini diperingatkan oleh Allah. Jangan menunggu gempa, jangan menunggu banjir. Ya. Dan fatal ketika sebuah komunitas, sebuah negeri, sebuah daerah tertentu diingatkan oleh Allah dengan gempa, misalnya di Cimahi yang meninggal dunia ratusan jumlahnya. Nah, kemudian setelah itu sudah tidak ada kesempatan untuk kembali karena sudah meninggal. Yang masih untung-untung yang diperingatkan kemudian masih hidup, kemudian taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah. Ya, mungkin sebelum terjadinya bencana itu mereka telah melakukan berbagai bentuk kemaksiatan. Nah, alhamdulillah, ya, kita ini sedang tidak diperingatkan oleh Allah, atau jangan-jangan belum, hati-hatilah. Ya, kita belum diperingatkan kemudian kita kembali, itu yang benar. Ya, karena kita sadar, ya, kita kembali ke jalan yang benar, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah tidak memberikan peringatan yang membahayakan kepada kita. Nah, ini yang sedang kita cari, yang sedang kita upayakan. Kita ini senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa melaksanakan amal saleh, amal ibadah secara tekun, ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak sedekah. Insya Allah semuanya itu ya dalam rangka kita ini dekat dan mendekatkan diri kepada Allah, dan dalam rangka kita ini dibebaskan dari segala bentuk ancaman, musibah, malapetaka, ya, dan kita dalam keadaan tenang dalam melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, membimbing hati kita, menyadarkan diri kita untuk tetap istiqomah melaksanakan berbagai amalan ibadah tanpa syirik, ya, dan kemudian kita berharap, ya, senantiasa hidup kita ini penuh mardhatillah dan berjalan di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.